Nah, jadi untuk hasil sidangnya pun ini kan penetapannya di NO ya, alias tidak diterima dengan alasan bahwa seharusnya yang kami ajukan itu berbentuk gugatan karena ada persengketaan penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris dan ada masalah terkait objek yang didalilkan atau dibantah oleh termohon. Hmm. Jadi Berarti pertimbangan dari majelis ini harusnya bentuknya gugatan karena ada sengketa waris dan adanya sengketa penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris gitu. hmm. Tapi dari pihak Kang Teddy sendiri setelah mendengar hasil putusan ini sendiri seperti apa Bu tanggapannya dia sendiri? Kalau Kang Teddy sendiri sih nggak ada masalah ya, istilahnya memang yang namanya kita berupaya itu kan memang hasilnya mau baik atau buruk itu kan kita kembalikan lagi ya kepada Allah ya. Kalau istilahnya hasil apapun ya kita tetap terima gitu ya. Gitu. Nah, kalau untuk upaya hukum sendiri, nah nanti kami masih mikir-mikir ya, nanti pertemuan hari Senin depan, apakah akan mengajukan upaya banding, ataukah akan mengajukan gugatan sebagaimana pertimbangan atau petunjuk dari majelis hakim bahwa seharusnya ini yang diajukan itu adalah berbentuk gugatan dan ada objek yang dijadikan sengketa warisnya itu. Oke, Hmm. Bu Wati, kita anggaplah ini NO ya Bu, bukan bukan Ya, ya, kan eh, ditolak ya, karena kan belum ke ditolak. pokok perkara, ini DNO tidak diterima, gitu. Oke, NO ini sendiri penyebabnya berarti kurangnya pembuktian Ya, apa seperti apa sih Bu? ya, ya, ini kan belum diperiksa ya terkait pokok perkara, ini DNO itu hanya dari eksepsi dari termohon DNO, karena apa? Karena ini bentuknya seharusnya bukan permohonan, tapi gugatan. Kemudian termohon mendalilkan lagi eksepsi bahwa ini seharusnya ada objek gitu kan, ada objek yang dibagikan. Sedangkan kami dari awal mengajukan permohonan, ini kan kami tidak mengajar objek waris. Jadi hanya sebatas untuk kepastian hukum dan legalitas bahwa Kang Teddy dan Bintang menjadi ahli waris dari almarhum itu aja sih. Tapi keinginan atau istilahnya eksepsi dari termohon itu harusnya ada objeknya. Oke Bu, dengan NO-nya ini kan berarti kan tidak terpenuhi apa yang menjadi keinginan Mas Teddy untuk Bintang ya Bu ya. Langkah Keinginan istilahnya kan kami hanya legalitas aja ya, belum keinginan mengenai objek. ya betul, ini tidak terkait masalah yang lain urus harta dalam artian di sini gini loh Bu, ketika tidak terpenuhinya dinyatakan NO, langkah Mas Teddy seperti apa ya ketika tahu bahwa oh Bintang belum lagi mendapatkan haknya nih Bu gitu. Ya maksudnya hak legalitas ya. Jadi tetap upaya hukum kami itu kan ada dua ya. Apakah memang akan mengajukan banding terhadap produk penetapan kemarin atau mengajukan gugatan langsung gugatan sengketa waris gitu. Kami masih pikir-pikir opsinya mau seperti apa. Bu, saat sidang tadi dari pihak eh, bukan saat sidang, dari pihak sana Bu yang tergugat atau tergugat ya Bu ya. Termohon, Sudah termohon. ada Kalau ini kan termohon ya, termohon sudah ada komunikasi belum Bu? belum ada. Oke, yang lain. Jadi gini, kalau misalnya kita berbicara kepada waktu, ini memang udah standar atau SOP dari Mahkamah Agung. Jadi untuk bentuk penyelesaian gugatan atau permohonan di pengadilan tingkat pertama itu kurang lebih 6 bulan. Memang aturannya seperti itu. Kurang lebih 6 bulan, karena memang di sini akan ada acara pemanggilan para pihak, mediasi selama 1 bulan, terus nanti ada jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan putusan atau penetapan. Jadi memang ini udah standar SOP dari Mahkamah Agung.
kurang lebih 6 bulan penyelesaiannya. Nah, kalau untuk hasilnya sendiri, yang namanya upaya hukum kan kami tidak istilahnya yang namanya upaya hukum kan bisa dikabul atau ditolak atau di NO atau sebagainya, itu kan kami serahkan kepada majelis hakim. Bu Ati, kalau kalau ini sekali lagi ini NO ya Bu ya. Nah, pertanyaan saya adalah Ya, kan Mas Teddy kan akan terus memperjuangkan bintang pastinya ya Bu. ya, ya. Adakah cara-cara lebih tanpa harus berkaitan dengan hukum Bu? Mungkin duduk bersama dengan pihak dari Kang Sule sendiri Bu. Iya, kalau misalkan kembali lagi ya, kita flashback ke belakang, kalau untuk duduk bersama di tahun 2021 pun kami sudah mengajukan. Sudah ada beberapa kali pertemuan pada saat itu. Tapi kembali lagi bahwa yang namanya mediasi atau kita tempuh secara non litigasi itu kan kembali kepada para pihak ya, apakah sepakat atau tidak gitu. Nah, dari dulu pun kami sudah istilahnya ya mau mengajukan itu, tapi ya dari pihak itunya nggak ada ya, nggak ada respon gitu kan. Ya mau nggak mau ya jalan satu-satunya ya upaya hukum yang akan ditempuh. Oke, berarti dalam artian tidak pernah ada tiket baik dari pihak pihak sebelah sana ya Bu ya untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan. Yang dimana notabene Ya, sebetulnya Bintang juga masih bagian dari adik dari Rizky Febian itu sendiri ya Bu. ya betul, betul seperti itu. Oke, yang lain cukup apa jelas bagaimana? Bu, Ya, mungkin Bu ada upaya hukum apa lagi yang akan dilakukan Bu ke depannya untuk karena kan bisa dibilang tadi Bu bilang secara kekeluargaan sudah dilakukan sebelumnya berkali-kali dan tidak berhasil gitu kan. Akhirnya Ibu menempuh jalan hukum yang sekarang sudah di titik akhir. Terus ini titik akhir tidak memuaskan, apalagi yang akan dilakukan Kang Teddy untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya dan Bintang Bu. ini kan tadi sudah saya sampaikan bahwa opsi upaya hukum itu ada dua. Pertama mengajukan banding, yang kedua adalah mengajukan gugatan. Nah, sedikit saya ulas terkait pertimbangan dari majelis hakim. Ini jelas bahwa majelis hakim menyampaikan bahwa ini di sini saya bacakan ya. Karena dalam perkara akuo terdapat sengketa antara pemohon dengan para termohon terkait tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari Lina binti Sacim, sehingga dengan demikian permohonan pemohon mengandung cacat formil atau obscure libel. Seharusnya gugatan bukan permohonan. Nah ini paragraf kedua, menimbang bahwa eksepsi para termohon terkait permohonan pemohon mengandung cacat formil, seharusnya gugatan bukan permohonan telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi obscure libel dan petitum tidak menyebut secara siapa saja ahli waris almarhum dari suami pertama dan siapa ahli waris dari suami kedua, tidak menyebutkan objek warisan. Nah ini, jadi eksepsi dari termohon itu meminta kepada majelis, meminta kepada pemohon untuk menyebutkan objek warisan. Sedangkan kan saya tekankan dari awal bahwa kami tidak akan menyentuh awalnya objek warisan, hanya sebatas legalitas, ya, kepastian hukum. Apakah Bintang betul ahli waris dari almarhum gitu aja. Nah, tapi ketika memang kedepannya seharus ada objek warisan, mau nggak mau ya pasti kami akan mengajukan gugatan, ya, karena itu sebagai jalan untuk penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum itu aja. Nah, berarti kan ini memang diharuskan maksudnya kalau membuat gugatan berarti kan diharuskan untuk mencantumkan objek pajak, objek Ya, warisnya ya Bu ya. Nah, ya itu betul. udah kepikir belum sih Bu apa yang harus dicantumkan gitu loh. Iya, iya. Karena dari awal kan Kang Teddy udah menyampaikan bahwa dia itu sebetulnya tidak akan mempermasalahkan terkait objek warisan. Kalau memang dia ada rezekinya atau ada haknya ya untuk Bintang, ya alhamdulillah. Kalau memang tidak ada haknya, ya dia terima kan gitu. Nah, makanya kami ajukan itu hanya permohonan, bukan gugatan. Karena syarat dari gugatan itu harus mencantumkan objek gitu. Nah, tapi ini yang saya sayangkan kepada majelis hakim bahwa
pertimbangan itu dia meminta bahwa ada objek terus sampai sekarang gitu. Harus ada objeknya. Nah, objeknya itu apa nih Bu? Kalau memang mengharuskan mencantumkan itu apa apa yang akan Ibu cantumkan di situ agar bisa dibilang gugatannya Biasanya berjalan lancar dan memang ya, sesuai gitu loh. ya. Karena objek itu kan bisa barang bergerak, bisa barang tidak bergerak, atau misalkan benda apa istilahnya, ya macam-macam lah yang namanya objek waris itu macam-macam atau bentuknya misalkan deposito, tabungan, asuransi. Nah, sampai saat ini kami pun masih bingung apa yang akan dicantumkan menjadi objek warisan itu. Karena Kang Teddy sendiri, ya maksudnya kan masih apa ya, masih belum jelas ya apa objek warisannya sampai saat ini gitu kan. Makanya kemarin kita hanya sebatas untuk penentuan siapa aja yang menjadi ahli waris gitu. Oke, boleh kali yang lain mau nambahin aku udah cukup. Oke. Ya, kalau seperti itu. Ya, ya, ya betul. Jadi beberapa kali permohonan, kalau saya baca, ya saya istilahnya saya bandingkan dengan adanya beberapa banyak permohonan yang sudah diajukan di pengadilan agama, memang kalau permohonan itu tidak ada mencantumkan objek-objek banyak itu, karena bentuknya permohonan. Tapi kalau gugatan wajib mencantumkan objek, gitu. Kalau bentuknya gugatan. Tapi kalau permohonan hanya ahli warisnya saja, gitu. Nah, tapi ketika kita bicara permohonan karena ini memang tidak sama-sama mengajukan, ya istilahnya sama-sama ke pengadilan agama, berarti kan ada istilahnya pihak yang menjadi lawan. Nah, ini makanya seharusnya berbentuknya kontensius. Nah, tapi di SEMA itu nggak jelas bahwa ini harus gugatan kontensius, tapi hanya bentuknya kontensius. Nah, bentuk kontensius yang kami artikan, berarti kan kontensius itu ada para pihak, pihak pemohon dan termohon. Tapi keinginan dari majelis hakim di pertimbangannya, tetap ini adalah gugatan, ada penggugat dan tergugat. Itu. Oke, cukup semuanya. Oke ya. Berarti, Cukup Kak. Ya, oke makasih. Bu masih megang korban nggak sih Bu? SAM. siapa? Ibu masih megang korban Al Misri nggak sih Bu? Oh, yang kemarin masih sih, cuman yang banyak di ini sekarang kan Pak ini ya, Habib Mahdi ya, yang sekarang banyak diwawancara. Ah, saya mau cari ibu dah. Aduh, Sekalian ya. nanti kalau wawancara takut